Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di samping kita sudah ada video Andre Tunggal. Karena hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini yaitu ketika melihat Andre Tunggal kejang-kejang, teman-teman ya. Nah, di sini dia kejang-kejang lagi nih, teman-teman. Kenapa? Karena mereaksi video Kodondi yang Kodondi terlalu jujur membahas Alkitab. Ingat, pendeta-pendeta senior terdahulu, Bambang Nursena, Esra Sorum, tidak pernah membedakan Isa Al-Masih dan Yesus. Bahkan penulis kitab mereka sendiri era awal, era tempo dulu, menyemat kata Yesus Kristus sebagai kata Isa Al-Masih. Tapi pendeta temporer seperti sekarang, lalu keluarlah fatwa-fatwa karena kekecewaan. Keluarlah fatwa-fatwa karena tidak sanggup membantah argumen Muslim bahwa Yesus dan Isa berbeda. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, makanya neraka Jahanam, betul ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Makanya Hagar jadi Hajar. Ya. Lalu Gabriel menjadi Jibril. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya, yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa.
Sementara kata al-masih, itu al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasiah, ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan video cuplikan daripada Andre Tunggal yang kejang-kejang. Anda semua bahwa video ini saya buat sebagai sebuah reaksi terhadap salah seorang teman yang kayaknya pede banget ya. Fazain Syirah Channel. Wah, namanya susah juga. Gak reaction video terbaru Kodondi sama Pendeta Robert. Nah, itu tanda tanya gitu kan ya. Dan saya bilang mau, kalau mau ya boleh gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu sindiran, coy. Apa sindiran? Nggak panas. Lihat kebongkaran, lihat kebenaran mulai dibongkar lagi. Ya, kebusukan daripada kepahitan, ya, dusta-dusta yang kau tutupi itu mulai tercium manis di udara sehingga orang menikmati segala kedustaan tersebut. Dan mulai mengungkapkan apa isi daripada kemanisan tersebut yang kau bungkus dengan kepahitan dusta itu. Itu maksudnya. Karena cuma lu yang kalau ngelihat Kodondi lu panas banget karena banyak yang mualaf. Ketika orang melihat lu nggak ada yang mau murtad, itu yang jadi masalah. Ya, siap nonton gak tapi gitu kan. Karena apa teman-teman? Karena video ini adalah video yang sebenarnya isinya cuma satu. Apa itu? Dondi berusaha untuk Pak Robert mengakui Yesus dan Isa itu sama. Nah, intinya itu aja gitu teman-teman. Makanya teman-teman, kalau Anda yang melihat video saya, Anda harus notice bahwa kenapa orang-orang seperti Dondi Tan itu ingin supaya Yesus itu sama dengan Isa. Bukan orang seperti Dondi Tan, cuma Oten yang selalu ingin, cuma kalian-kalian yang selalu ingin selalu sama dengan Islam, bukan kami. Islam ada nggak di dalam dalilnya itu bunyi gini, wa teosukum teosun wahid, pakai kata-kata teos yang ada di kitab kalian, asal Yunani daripada bahasa kitab kalian, asal Ibrani daripada kitab kalian. Pernah nggak dipakai Islam? Nggak ada. Tapi kitab kalian Allah kita, Rasul kita, Alkitab kita. Padahal kitab bahasa aslinya Biblos. Ya. Terus Rasul bahasa aslinya Apostolos. Allah bahasa aslinya Theos, artinya dewa. Siapa yang ngikut-ngikut sekarang? Pernah nggak bunyi ayat Al-Quran itu? Ya. Makana Muhammadin aba mir rijalikum lakinil apostolos. Ada nggak? Ada nggak? Sekarang kebalikannya deh. Ada nggak di kitab kalian semua istilah Islam? Ada. Jadi bukan Kodondi yang ingin sangat menyamakan, kalian yang sangat ingin menyamakan dengan Rasul yang mulia, yaitu Isa alaihissalam. Ya, dimana kalian rangkai kelahirannya sama, kalian rangkai kisah di dalamnya sama, tapi kalian bungkus Isa dengan kejadian kefasikan mati di tiang salib. Kalian bungkus Isa dengan kisah-kisah tragis. Kalian bungkus Isa dengan penyetaraan dia dengan Tuhan. Kalian bungkus Isa dengan hawa nafsu kalian di balik semua kesalahan kalian, tapi dia yang menumbalkan dirinya untuk dosa kalian. Sekarang siapa yang meniru? Seandainya tiruan ini tidak ada, maka dari awal tidak ada yang menyemat Isa Al-Masih. Dari awal sudah tidak ada. Maka dari awal sudah tersemat kata-kata Yesus Kristus. Cuma kalau kita meninjau dari awal, sudah tersemat kata-kata Isa Al-Masih. Jawabannya ada di sini teman-teman. Karena ini bukan sesederhana, oh iya, kita menerima bahwa Muslim mengakui ada Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam, sedangkan Kristen mengakui Yesus Kristus. Biasanya pintu masuk kayak begitu itu tricky sekali. Itu slippery slope sekali, karena ujung-ujungnya Anda mesti paham, ujungnya ke sini. Karena dia ikut hukum Taurat kan. Yesus juga disunat. Lukas pasal 2. Yesus juga kalau sholat Bu, sujud Bu. Di perjanjian lama Bu, di perjanjian lama semua nabi-nabi sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud oleh Allah SWT, sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang Muslim,
seorang yang berserah diri kepada Tuhannya, sujud, dia disebut muslim, berarti ketujuh nabi yang sebelumnya nih, kalau semuanya sujud berarti muslim kan? Muslim. Iya. Dan Yesus juga tidak pernah menyangkal apa yang diberitahukan oleh nabi-nabi terdahulu, teman-teman. Musa mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, tentang Tuhan yang satu. Bahkan Yesus memberitahukan kepada muridnya dan kepada kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan memberitahukan juga kepada kita, hidup yang kekal itu yaitu mengenal hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa, dan aku Yesus yang engkau utus. Nabi Muhammad sama nggak apa beda? Sama. Makana Muhammadin aba mirijalikum lakini rasul, memberitahukan dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus memberitahukan dirinya sebagai utusan Tuhan. Musa memberitahukan dirinya sebagai utusan Tuhan. Musa memberitahukan Tuhan yang satu. Yesus memberikan pengetahuan tentang Tuhan yang satu. Nabi Muhammad, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, dan bahkan yang menciptakan Andre Tunggal yang sering kepanasan, adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang tiga. Lalu Nabi Musa dan segalanya itu beribadah kepada Tuhan, tidak pernah menyembah manusia. Sama seperti kita meninjau daripada kehidupan Yesus, andaikan memang Yesus disuruh sembahkan, maka akan ada perintah Bapa di awal bahwa Yesus harus disembahkan. Tapi Bapa tidak pernah memerintah Yesus untuk disembah. Bahkan Bapa mengakui bahwa Yesus adalah hambanya. Apa yang dikatakan Bapa dalam perjanjian lama? Ya. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Bukankah itu ada dalam kitab kalian? Jelas-jelas disebut kodratnya ada sebagai hamba. Oh, kalian akan bilang, wah dia memang hamba, dia memang nabi. Iya, berarti kalau dia hamba Tuhan, dia akan mempraktekkan kan apa yang segala sesuatu, menjadikan wujud pengibadahan terhadap Tuhan kan? Oke, sekarang kita lihat ibadah Yesus. Apakah dia ke gereja? Tidak. Ingat, gereja dan sinagog memiliki pemahaman yang berbeda. Gereja mempunyai pemahaman bahwa Yesus yang disembah seorang anak manusia harus disembah. Sinagog memiliki pemahaman bahwa anak manusia tidak pantas disembah, bahwa Tuhan tidak beranak, tidak lagi juga diperanakan, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Kemana ibadah Yesus? Sinagog. Yesus ke sinagog, makanya benar Yesus adalah Isa Al-Masih. Dia beribadah seperti ibadah yang terdahulu-terdahulunya, yaitu umat Yahudi ke sinagog, setelah ke sinagog, di mana sinagog itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu beranak, dan tidak ada perintah Bapa bahwa Yesus harus disembah, tidak ada. Dan pengakuan daripada dirinya tentang dia harus disembah juga tidak ada. Maka andaikan Kristen ini benar, maka Yesuslah adalah orang yang pertama mempraktekkan bagaimana pengibadahan Kristen yang benar. Dia sendiri yang akan membangun gereja. Dia sendiri yang akan memakaikan logo salib. Dia sendiri yang akan mempraktekkan ibadah yang seperti ini itu. Dia yang akan mempraktekkan agar kalian tidak tersesat dalam pengibadahan. Makanya jangan heran jika sekarang terjadi kalian itu beda pengibadahan. Satunya ke gereja Pargoy misalnya, ada speaker dan semuanya. Katolik hening, lagu-lagu rohani. Gitu. Sekarang di antara kedua ini mana yang praktekkan Yesus? Mana yang praktekkan Yesus di antara kedua ini? Tidak ada di antara kedua ini. Di mana Yesus ke sinagoge, bukan ke gereja. Maka dari mana asal Kristen ini? Sedangkan Yesus tidak pernah mendirikan gereja dan mempraktekkan langsung bagaimana pengibadahan daripada gereja. Tapi dia ke sinagoge, ke tempat pengibadahan orang yang tidak meyakini bahwa Yesus Tuhan. Berpikirlah. Jesus peace be upon him, ya. Jesus is a prophet, ya. Jadi Yesus atau Isa Al-Masih hanyalah nabi, hamba utusan Allah SWT. In fact, bahkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah seorang muslim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda bisa Yesus melihat bahwa ujung dari argumentasi ingin menyamakan Yesus dengan Isa, ujungnya adalah Donditan ingin memaksa para orang-orang yang dia sedang dakwahkan itu harus mengakui bahwa Yesus itu Muslim, atau Yesus itu adalah seorang yang katakanlah sesuai dengan apa yang mereka mau. Yesus agamanya Islam, Yesus itu salah satu nabi, Yesus itu Muslim, and so on and so on. Jadi sebenarnya ujung dari semua argumen ini adalah sesuatu yang ujungnya adalah ya mau membuat orang Kristen login kan gitu ya, login kepada agama Islam ya. Makanya kalau Anda perhatikan apa yang menjadi bentuk-bentuk dakwah judul-judulnya Dondi adalah ikuti Yesus pasti masuk Islam. Nah, Anda bisa lihat itu. Itu adalah tujuan akhirnya. Benar, ikuti Yesus pasti masuk Islam. Ya. Mengikuti segala ajarannya. Apa ajaran Yesus? Kepada kalian hanya adalah satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Percaya kepada satu Tuhan, itu Islam. Ajaran mana yang mengajarkan satu Tuhan? Islam, Yahudi. Oke. Terus kalau ikut Yesus pasti kalian masuk Islam. Benar. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengatakan akulah dia. Bahwa akan ada nanti penyesat yang membawa namanya, yang mempraktekkan segala sesuatu yang gak pernah Yesus lakukan. Mana penyesat tersebut? Yang nanti membawa nama Yesus Kristus dan mendirikan gereja. Yang nanti membawa nama Yesus Kristus seakan membatalkan hukum Taurat. Yang nanti membawa Yesus Kristus seakan boleh makan babi. Benar. Kalau kita kembali kepada ajaran Yesus, di mana ajaran Yesus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sujud kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, menunjukkan apa? Semua orang akan kembali kepada Islam. Bukan ikut ajaran Yesus yang dibawa namanya menjadi Yesus Kristus dan difitnah menjadi Tuhan, difitnah menebus dosa umat manusia. Dan itulah sebabnya kenapa saya membuat video seperti ini, karena saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa yang kayak begini-begini ini perlu kita jawab, kita bantah. Kenapa? Karena orang Kristen itu punya imannya sendiri dan rasionalitas ajaran kekristenan itu ada dan tidak membeo dari apa yang dikatakan oleh Muslim atau Islam seperti yang Dondi katakan ini. Rasionalitas dari ajaran Kristen. Bagaimana akan rasional? Rasional itu kan konsekuensi berpikir. Dan kemudian kita dapati kesimpulan daripada pikiran tersebut. Bagaimana kita akan mengambil kesimpulan dengan diksi? Pencipta menciptakan ciptaan agar ciptaan melahirkan pencipta. Di mana rasionalnya Kristen kira-kira? Bunda Maria ciptaan kan? Ya. Pencipta menciptakan ciptaan agar ciptaan melahirkan pencipta. Di mana rasionalitas? Di mana postulat akal tidak meyakini bahwa kiri adalah kanan, atas adalah bawah. Kontradiksi tidak diyakini bersatu dalam satu waktu. Tapi satu waktu kita mengatakan pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah pencipta. Maka ditolakkan oleh akal. Di mana rasionalnya? Dan bahkan saya sudah membuat sebuah video bahwa ambiar sekali kalau misalnya beneran Yesus itu adalah seorang Muslim. Jadi Anda bisa mengakses video ini. Nanti di kolom deskripsi saya sudah taruh linknya dan Anda bisa ngecek sendiri bagaimana logikanya akan berantakan sekali kalau seandainya memang betul Yesus itu Muslim. Kalau seandainya memang benar Yesus itu Muslim, maka waduh, itu akan bermasalah sekali buat Islam ya. Dan saya sudah tunjukkan bahwa itu adalah salah satu bentuk dilema dari kaum Muslim sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau Anda yang punya teman-teman yang di kampus, Anda yang menonton ini di kampus, di kantor, lalu kemudian ada orang-orang yang kemakan dengan cara-caranya Donditan, lalu kemudian menghasut seakan-akan menunjukkan bahwa oh Yesus itu Muslim, Yesus itu Muslim. Anda boleh tonton video saya tadi. Dan Anda, saya yakin akan terperlengkapi sekali dan Anda akan memberikan jawaban tepat kepada mereka sehingga mereka mingkem begitu ya. Sehingga Gini. Memang benar. Oke lah, kita tidak menganggap dia Muslim. Tapi segala yang dilakukan Muslim dilakuin. Muslim sujud. Dia sujud. Muslim sunat. Dia sunat. Ini tidak lagi diksinya Yesus sunat, Muslim sunat. Enggak. Ini Muslim sunat. Dia sunat.
Oke. Muslim mati dikafanin. Dia mati dikafanin. Terus apa namanya itu? Dia bersujud kepada Tuhan, Muslim bersujud kepada Tuhan. Musa mengajarkan ajaran satu Tuhan, Yesus mengajarkan ajaran satu Tuhan, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran satu Tuhan. Tidak ada yang namanya tiga adalah satu, satu adalah tiga. Islam meyakini itu. Satu Tuhan, enggak tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tidak ada. Karena kenapa? Kebetulan ini sangat kebetulan dan sangat betul-betul kebetulan. Kenapa? Apakah ini masih layak disebut kebetulan? Lalu umat mana yang saat Yesus sunat dia tidak sunat? Dan umat mana yang Yesus bersujud yang kemudian mereka bersujud? Islam. Kristen? Tidak. Pengibadahannya beda-beda. Katolik, Ortodok, Protestan, beda-beda cara ibadah. Lalu bagaimana ibadah yang sebenarnya Yesus mau? Terus, umat mana yang tidak mengabaikan hukum Taurat dan menjunjung tinggi larangan daripada Tuhan? Contoh, tidak makan babi. Umat Islam. Umat mana yang membantah perkataan Yesus jangan makan babi? Kristen. Kenapa mereka membantah? Karena akan ada nanti penyesat yang membawa namaku. Padahal Yesus sudah bilang, waspadalah terhadap penyesat yang nanti bawa namaku, yang mengatakan aku adalah dia, ataupun mengatakan apa yang aku lakukan, apa yang pernah aku lakukan, apa yang mereka katakan itu sebenarnya tidak pernah aku lakukan. Berarti akan ada yang memfitnah Yesus dengan mengatakan apa? Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu dan pun apa yang keluar. Kalau kita bertanya, kita makan babi nih, gak haram. Kalau kita muntahin daging babi, haram gak? Oke, kita minum es jeruk. Kalau kita muntahin es jeruk, gimana? Oh itu bang kan perumpamaan. Ya kalau gitu aja jadi perumpamaan. Kalau masalah makan aja, kenapa gak perumpamaan tadi? Dengan mereka nggak usah aneh-aneh begitu ya. Oke. Tadi saya tertarik dengan komentar Bro Subatomo ya. Bro Subatomo tadi ngomongin apa ya? Ini ya. Viro, tolong titip pesan buat Donditan, minimal jawab dulu sanggahan yang telah diberikan. Karena Dondi nggak sampai sekarang tidak memberi sanggahan. Kalau dia tidak bisa memberikan sanggahan, pada akhirnya saya cuma mengukur bahwa dia tidak pantas untuk kemudian jadi lawan debat, katakanlah kalau mau debat. Bilang aja lu takut, banyak kali alasan. Kecuali Kodondi nggak pernah deklarasi. Ini Kodondi deklarasi. Kalau dia mau, saya sediakan tempat, saya sediakan uang saku, saya sediakan keamanannya. Kita berdebat. Kalau keamanan saya jamin, kalau kenyamanan saya jamin, tapi kalau soal harga diri saya tidak jamin. Lu kata Kodondi, lu lagi mempertahankan harga diri. Kalau lu tidak mempertahankan harga diri, lu lawan Kodondi. Besok lu nggak ada lagi undangan ke gereja karena kalah sama Kodondi. Ya, dia tidak akan sampai pada level untuk sama-sama saya bertukar pikiran karena ujungnya dia nggak bisa kasih jawaban. Bacot. Jadi silakan ya begitu ya. Silakan kasih tahu buat Donditan reaction video saya, tunjukkan argumen-argumen atau pertanyaan sanggahan saya dan tunjukkan setidaknya Donditan ada pada posisi yang sama untuk kita sama-sama bisa discussion ya. Pada akhirnya ya saya tidak tertarik untuk berdialog atau berdiskusi dengan Donditan selama dia tidak bisa jawab. Jadi lebih baik saya memberikan edukasi buat teman-teman yang Kristen yang menjadi subscriber saya ya. Saya pikir itu lebih baik ya. Alah, bilang aja pengecut, takut. Bilang aja pengecut, takut. Nah, gitulah teman-temannya kesimpulannya ya. Raja penakut adalah Andre Tunggal. Diundang nggak pernah mau. Banyak alasan lu. Teman-teman ya, jadi hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda dan sekali lagi saya tidak akan memaksakan kepada Anda sebuah kesimpulan karena Andalah yang kemudian mengambil kesimpulan sendiri bahwa yang dikatakan oleh Donditan ini apakah betul Yesus dan Isa alaihissalam ini adalah orang yang sama.
Nah, karena itu sebagai seorang Kristen kita memberi jawab kepada Donditan dan para fanboy-nya, dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah dilema logis yang begitu luar biasa parah yang harus ditanggung oleh Donditan dan Ini lucu kita berpikir ya. Yesus dan Isa itu sosok yang berbeda. Musa dan Moses apa kabar? Kalau kita bedakan antara Isa dan Yesus. Ini Isa dan Yesus kita bedakan. Musa dan Moses nanti apa kabar? Nanti kita akan bertanya nih, Musa belah laut di mana? Moses belah laut di mana? Oh enggak bang, Musa dan Moses sama. Lalu kenapa Yesus dengan Isa beda? Kalau David dan Daud sama lagi. Nuh dan Noah sama lagi. Nah, nanti banjir bandang yang terjadi pada Nuh di mana? Yang terjadi pada Noah di mana? Nuh bikin bahtera di mana? Noah bikin bahtera di mana? Ribet kan nanti? Jangan ada pendeta-pendeta terdahulu yang udah capek sekolah, udah capek terjun dunia debat, mempertahankan harga diri kekristenan, tidak pernah membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus. Nah, pendeta-pendeta baru, pendeta-pendeta karbitan keluar dengan fatwa yang baru bahwa Yesus dan Isa berbeda. Ini namanya putus asa karena tidak berani membela. Tiga Abrahamik ya. Ada Yahudi meyakini Yesus sebagai penyesat. Yang kedua adanya Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan. Yang ketiga ada yang namanya Yesus itu sebagai utusan Tuhan ataupun Nabi. Ini di antara ketiganya bukan saling membedakan orangnya, tapi saling menunjukkan bukti dan dalil-dalil ataupun konsekuensi logik. Kenapa dia dipandang Tuhan? Ataupun kenapa dia dipandang Rasul? Ataupun kenapa dia dipandang penyesat? Itu harus kita buktikan. Bukan justru kalah argumen, setelah kalah argumen, kalah di dalam pembuktian, kita sendiri yang kalah di dalam pembuktian. Itu namanya gabrul. Jadi akhirnya apa? Karena kewalahan kita membuktikan, kita kalah, udahlah bedain aja sosoknya. Itu namanya putus asa. Itu namanya pecundang. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Cukup sekian video kita hari ini, mereaksi daripada Andre Tungtung yang kepanasan karena kodondi. Nah, kita udah capek reaksi. Mata juga agak sedikit mengantuk nih teman-teman. Setelah debat tadi pagi. Ya. Jazakallah buat kalian semua. Semoga kalian selalu dijamah Andre Tunggal. Semoga kalian selalu dijamah Andre Tunggal. Semoga cinta kasih Andre Tunggal selalu menyertai kalian ya teman-teman ya. Intinya kesimpulannya untuk hari yang berbahagia ini, Andre Tunggal pengecut. Bye teman-teman. Orang yang tertipu, yang paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa